Halo guys, kembali lagi dengan aku, Cinta Natalin Ryutajlo dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Jadi hari ini aku mau ngejelasin dikit tentang Artificial Intelligence alias AI. Kalian pasti sering dengarkan istilah ini, mulai dari mobil yang bisa jalan sendiri, sampai chatbot yang bisa jawab pertanyaan kayak manusia. Nah, ternyata AI itu bukan cuma soal robot doang, tapi jauh lebih luas dan keren banget kalau kita pahami dasarnya. Jadi gini, secara simpel, AI itu kecerdasan buatan, alias kemampuan komputer buat mikir dan ngambil keputusan kayak manusia. Dulu, ide ini udah muncul dari tahun 1950-an pas Alan Turing bikin yang namanya Turing Test, yang dimana tes ini ngetes apakah komputer bisa menipu manusia lewat percakapan. Kalau manusia nggak sadar diri lagi ngomong sama mesin, berarti itu komputer dianggap cerdas. Secara umum, ada 4 cara kita lihat AI. Yang pertama itu berpikir kayak manusia, atau disebut thinking human. Yang kedua, bertindak kayak manusia, yang disebut acting humanly. Yang ketiga, berpikir logis, yang disebut thinking rationally. Dan yang terakhir, keempat, bertindak logis, yang disebut acting rationally. Yang dimana intinya AI itu kayak nyoba ngoding otak manusia versi digital. Nah, kalau ngomongin sejarahnya, AI pertama kali dibahas serius tahun 1956, yang dimana di konferensi Dartmouth. Dari situs mulai deh muncul penelitian-penelitian pada tahun 1960-an. Udah ada program kayak General Problem Solver, yang mana terus muncul juga bahasa program LISP. Ini tuh bahasnya para penelitian AI dulu. Masa 1970-an, AI mulai bisa dipakai buat bantu bidang medis dan kimia lewat sistem VACAR. Nah, di tahun 1980-an mulai booming. Banyak perusahaan pakai AI buat bantu bisnis, dan sekarang udah sampai tahap machine learning dan deep learning. Jadi AI bisa belajar sendiri dari data. Kelebihan dan aplikasi AI. Kenapa AI makin digemari? Soalnya AI punya beberapa keunggulan yang dibanding manusia, kayak lebih cepat, nggak capek, lebih konsisten, dan bisa nyimpen pengetahuan tanpa lupa. Makanya sekarang AI dipakai di mana-mana. Contohnya, mobil tanpa supir. Seperti yang kita lihat di luar negeri sekarang sudah banyak memakainya ya, dan robot di pabrik dan rumah sakit, diagnosa medis berbasis